Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-temanku semuanya yang sudah berhasil mendaftar di formasi P3K yang diinginkan. Semoga kita bisa menghadapi ujiannya dengan baik dan dengan hasil maksimal sehingga kita bisa diterima di formasi yang kita inginkan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami mengajak kalian semuanya untuk belajar dengan memperbanyak referensi soal sehingga kita bisa menghadapi ujiannya dengan baik. Oke, siapkan kopinya, kemudian kita masuk kepada soalnya saja, langsung saja tanpa bertele-tele. Namun sebelum itu kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kompetensi teknis. Soal nomor 1. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, atau E. Gambar candi. Oke teman-teman, perlu kita bedakan antara media belajar dan juga sumber belajar. Kalau sumber belajar itu bisa disimpulkan sumber baik itu berupa daya, data, orang, lingkungan, dan wujud tertentu yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan untuk mempermudah peserta. Kalau media pembelajaran itu sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Oke, sudah kita pahami teorinya, berarti kita harus bisa membedakan antara media atau sumber belajar. Untuk yang pilihan A, sejarah tokoh masyarakat Jawa, itu masuk dalam sumber belajar. Yang poin B sudah jelas di situ sumber buku paket. Yang C, gambar peta dan globe itu masuk dalam media pembelajaran. Akan tetapi kalau untuk menjelaskan tentang Ken Arok dan Ken Dedes itu kurang tepat. Kemudian yang D, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, itulah yang paling tepat. Di sini saya akan memberikan warna merah pada jawaban yang betul. Kemudian yang E, gambar candi. Gambar candi ini masuk dalam media pembelajaran, akan tetapi kalau untuk menjelaskan tentang Ken Arok dan Ken Dedes ini juga kurang maksimal. Oke, berarti sudah jelas media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Oke, yang nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen. Heterogen ini bisa dikatakan banyak jenis. Banyak jenis. Adalah poin A, representative feedback, B, cumulative feedback, C, quantitative feedback, D, institutional feedback, atau E, external feedback. Oke, sekarang kita pelajari satu persatu. Apa itu representative feedback? Representative feedback adalah perwakilan yang merepresentasikan atau menggambarkan dari seluruh pendapat yang sudah diutarakan siswa. Karena siswanya banyak jenis, barangkali guru juga harus bisa memilih dan bagaimana bisa mengakomodir pendapat siswa. Karena siswa heterogen. Kalau cumulative feedback itu dihimpun terlebih dahulu. Kuncinya adalah dihimpun terlebih dahulu dan tidak segera diubah ke tindakan berikutnya. Karena memang harus butuh pertimbangan. Kalau kuantitatif, umpan balik yang dilakukan pengukuran berdasarkan jumlah. Berarti sudah jelas di sini sudah kita dapatkan jawabannya, yaitu untuk umpan balik siswa heterogen adalah representative feedback. Yang paling tepat adalah representative feedback.
Oke, sekarang kita tambah satu soal lagi untuk mendalami pemahaman kita terkait dengan umpan balik. Nomor 3, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen. Nah, ini yang homogen, tadi yang heterogen, sekarang yang homogen. Homogen ini berarti satu jenis. Karena siswa homogen, artinya homogen di sini kelas dihuni oleh peserta didik dengan kemampuan yang sama atau tidak jauh berbeda. Mereka datang dengan visi yang sama, kemampuan yang memadai, dan kemauan belajar yang tinggi. Artinya kalau siswanya homogen ini barangkali lebih enak dalam mengajarnya. Maka di sini yang paling tepat kita gunakan yaitu cumulative feedback. Apa itu cumulative feedback? Tadi sudah saya jelaskan untuk cumulative feedback, yaitu penghimpunan. Dihimpun dulu jawaban-jawaban dari siswa dan kemudian baru diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena siswanya sama, kemauan belajarnya tinggi, tingkat kemampuannya sama, maka yang paling tepat adalah cumulative feedback. Oke, langsung saya beri warna merah. Di sini adalah jawaban yang betul. Nah, terkait dengan tugas, sekarang nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, atau D. Proyek, atau E. Praktik. Barangkali teman-teman sudah banyak memahami mengenai apa itu kinerja, apa itu produk, portofolio, proyek, dan praktik. Di sini karena pengamatan pertumbuhan pohon singkong, karena siswa mengamati, maka jawaban yang paling tepat adalah proyek. Nah, kemudian apa itu kalau kinerja, apa yang dimaksud penilaian kinerja? Ini juga perlu kita pelajari guys, supaya nanti barangkali soalnya berbeda, mungkin pilihannya kinerja, kita juga harus tahu tentang pengertian penilaian kinerja. Barangkali teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui, akan tetapi barangkali ada juga yang belum mengetahui. Penilaian kinerja merupakan penilaian terhadap perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Penilaian tersebut mengacu pada standar tertentu. Nah, kalau produk sudah jelas, ada produk yang harus diwujudkan. Kalau portofolio, penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Berarti portofolio ini mungkin bisa jadi 1 bulan, 1 minggu. Nah, kalau praktik sudah jelas, tentu kita sudah memahami semuanya. Oke, sekarang soal nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian. Nah, ini menyanyi, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini masuk dalam penilaian apa? Sudah kita ketahui bersama teorinya tadi, kalau kinerja bagaimana, produk bagaimana, portofolio itu apa, proyek bagaimana, atau praktik bagaimana. Yang paling tepat yaitu jawabannya adalah E, karena di sini sudah jelas menyanyikan. Artinya kita praktik untuk bernyanyi. Baik, nomor 6. Oke, masuk soal nomor 6. Membuat anyaman merupakan penilaian. Nah, kalau membuat anyaman sudah jelas anyaman itu harus ada produknya, harus ada wujudnya. Maka di sini yang paling tepat adalah penilaian
produk. Bagaimana cara menganyam, wujud anyamannya dibentuk seperti apa. Nah, di sini yang paling tepat adalah penilaian produk. Oke, nomor 7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian apa? Ya. Pengamatan proses fotosintesis. Kalau di dalam pelajaran IPA ini, fotosintesis itu kan tidak bisa langsung diambil kesimpulan. Artinya kita butuh waktu, bisa 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 minggu untuk melihat bagaimana perkembangannya. Maka di sini yang paling tepat adalah penilaian portofolio. Karena memang membutuhkan rentang waktu. Baik, langsung saja nomor 8. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian apa? Menyajikan hasil laporan atau hasil pengamatan ini masuk dalam penilaian praktik. Memberikan sajian, menerangkan. Nah, berarti di sini masuk penilaian praktik. Oke. Yang paling tepat adalah penilaian praktik. Nomor 9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Sudah kita ketahui bersama tentang teori-teori dari proses penilaian, kinerja, produk, portofolio, proyek, dan praktik, maka sudah jelas diminta mengamati, maka ini termasuk dalam penilaian proyek. Kalau menyajikan tadi masuk kepada praktik, kalau pengamatannya itu portofolio, kalau diminta mengamati, maka proses pengamatannya itu masuk dalam penilaian proyek. Maka di sini sudah jelas jawabannya yaitu proyek. Kita berikan warna merah untuk jawabannya. Nah, barangkali nanti teman-teman lebih memahami lagi untuk menambah referensi soal kita. Oke, sekarang nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas, Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Nah, ini masuk dalam kompetensi pedagogik ya. Masuk dalam kompetensi pedagogik. A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan bimbingan di tempat kerja atau di tempat duduk mereka. Yang D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Nah, ini agak sulit pilihannya, teman-teman. Ada 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru agar siswa ini mampu mengikuti pelajaran yang kita berikan? Kalau menyuruh anak mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, ini juga barangkali akan membuang banyak waktu. Oke. Yang B, membagi kelompok diskusi, ini juga kurang tepat karena barangkali pembagiannya tidak merata. C, melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. Ini
menjadikan anak menjadi kurang komunikatif dengan temannya, sehingga malah makin tertinggal barangkali. Kemudian yang D, mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena apa? Selain kita bisa membimbingnya, teman-teman yang lebih mampu ini juga bisa membantu. Sehingga apa? Siswa yang berkebutuhan khusus tersebut bisa mendapatkan imbas pengetahuan dari siswa yang lebih pintar. Kalau poin E jelas salah, memisahkan kedua siswa. Meskipun diperlakukan dengan berbeda, akan tetapi ini juga kurang efektif. Maka di sini yang paling tepat adalah mengelompokkan siswa pintar agar ikut terimbas. Ya. Baik teman-teman, mungkin 10 soal terlebih dahulu yang kita pelajari. Insya Allah akan update setiap hari kalau memang waktunya nanti mencukupi. Namun yang paling penting teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang sudah menyimak video ini. Terima kasih, semoga kita bisa belajar dengan baik dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.